Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang kembali di channel YouTube saya. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai VLAN dan trunking. Akan ada beberapa materi yang akan saya sampaikan. Yang pertama ada apa itu VLAN, yang kedua ada konfigurasi VLAN, yang ketiga ada membuat topologi ruangan 2, yang keempat ada belajar trunk, yang kelima ada mencoba ping antar VLAN, yang keenam belajar allowed trunk, yang ketujuh membuat topologi ruangan 3, yang ke-8 trunking pada MLS, yang ke-9 teori dynamic trunking protocol, yang ke-10 praktik dynamic trunking protocol, yang ke-11 apa itu untext dan text, yang ke-12 apa itu native VLAN, yang ke-13 konfigurasi native VLAN. Oke teman-teman, langsung saja kita menuju materi yang pertama, yaitu apa itu VLAN. Nah, VLAN atau Virtual Local Area Network. Sebelum itu, misal di sini sebuah ruangan lalu dibagi menjadi beberapa divisi. Divisi-divisi tersebut nanti misal yang atas kita sebut untuk engineering, kemudian yang di tengah misal programming, dan yang di bawah adalah marketing. Nah, untuk engineering misal VLAN-nya adalah VLAN 10. Untuk programming VLAN-nya VLAN 20, dan untuk marketing VLAN-nya VLAN 30. Masing-masing VLAN ini akan dibagi menjadi beberapa IP. Misal untuk engineering, IP-nya adalah 192.168.10.0/24. Untuk programming, IP-nya adalah 192.168.20.0/24. Untuk marketing, IP-nya adalah 192.168.30.0/24. Bisa dilihat bahwa ini semua networknya berbeda. Masing-masing PC tersebut nanti akan terhubung pada switch. Nah, di sini misal untuk engineering-nya kita ingin bandwidth-nya 10 MB. Untuk programming lebih tinggi karena butuh kecepatan internet yang lebih tinggi, misal di sini 20 MB. Untuk marketing karena untuk promosi mungkin jadi 30 MB. Disitulah VLAN dibutuhkan karena untuk manajemen jaringan-jaringan tersebut. Setelah semuanya nanti dikonfigurasi, lalu bisa dimanajemen di VLAN-VLAN tersebut. Jadi fungsi pertama VLAN adalah manajemen. Fungsi keduanya adalah memecah broadcast domain. Broadcast domain yaitu mengirimkan paket ARP pada semua device yang terhubung. Fungsi VLAN tersebut adalah untuk memecah broadcast domainnya. Misal untuk engineering, ini misal ini PC 1, PC 2, dan PC 3. PC 1 misal ingin mengirimkan paket ke PC 2. Dari PC 1 nanti akan mengirimkan paket pada switch, lalu switch nanti akan dikirimkan ke paket 2 dan juga paket 3 untuk nge-broadcast. Tapi paket tersebut tidak akan dikirim ke programming karena di situ sudah berbeda domainnya. Nah, secara physical, secara realnya switch itu hanya dilihat satu, tapi secara logikalnya aslinya adalah 3. Di sini misal terhubung pada engineering, lalu di sini terhubung pada programming, dan di sini terhubung pada marketing ya teman-teman. Oke teman-teman, langsung saja kita menuju materi yang kedua, yaitu konfigurasi VLAN. Nah, kita masukkan switch ya teman-teman. Di sini yang ini kita masukkan yang ini saja. Kemudian kita tambahkan PC. 6 PC ya teman-teman. 1 2 3. Di sini lagi 1 2 dan 3. Kita coba konekkan kabelnya. Nah, kita bisa klik CTRL ya teman-teman, kemudian klik kabelnya. Nah, ini agar cepat hubungkan semuanya ke switch. Yang ini nah, kita akan konfigurasi untuk IP-nya. Misal sebelah kiri networknya adalah 192.168.10.0/24. Kemudian sebelah kanan 192.168.20.0/24. Di sini kita akan memberikan kotak pada PC-PC-nya.
Bisa klik ini ya teman-teman tadi, lalu pilih warnanya bisa, tetapi di sini saya akan default saja. Untuk bagian kiri saya akan menggunakan VLAN 10. Untuk angka VLAN-nya itu bebas, namun range VLAN tersebut itu ada 1 sampai 4096. Namun di sini saya akan menggunakan yang 10 dan 20 saja. Di bagian kiri ini kita akan menggunakan VLAN 10 dan di bagian kanan kita akan menggunakan VLAN 20. Nah, kemudian kita coba konfigurasi komputernya. Untuk IP-nya kita masukkan IP-nya yaitu 192.168.10.1. Subnet max-nya default ya teman-teman. Jadi kita tidak perlu memasukkan gateway-nya karena kita akan mencoba VLAN. Nah, kalau kita memasukkan gateway itu berarti ada router ya teman-teman. Kemudian di PC 2 kita coba isikan IP-nya 192.168.10.2. Subnet max-nya default. Kemudian di PC 3 IP-nya 192.168.10.3. Subnet max-nya default. Oke. Nah, ini untuk VLAN 10 ya teman-teman. Kita akan konfigurasi IP dari VLAN 20. Untuk PC 4 kita akan konfigurasi IP-nya 192.168.20.1. Subnet max-nya default. Kemudian PC 5 IP-nya 192.168.20.2. Subnet max-nya default. Kemudian PC 6 IP-nya 192.168.20.3. Kemudian subnet max-nya default. Kita coba komunikasi terlebih dahulu antar networknya ya teman-teman. Misal dari PC 1 ke PC 2 successful. Untuk VLAN 20 kita coba dari PC 4 ke PC 5. Oke, successful. Kemudian dari PC 5 ke PC 6 sukses. Nah, tapi ini tidak akan bisa berkomunikasi ya teman-teman, yaitu violet. Karena ini sudah beda network. Untuk bisa komunikasi antar network kiri dan network kanan itu menggunakan router. Agar PC tersebut bisa komunikasi, langsung saja kita konfigurasi. Kita masuk pada switch, kemudian ke CLI, kita coba masuk pada mode privilege. Kemudian bisa diingat jika ingin mengkonfigurasi itu masuk pada global configuration dengan command configuration terminal. Setelah itu kita akan mencoba masuk pada interface-nya. Untuk PC 1 ini akan masuk pada interface 1, PC 2 akan masuk pada interface pada FA2, kemudian PC 3 akan masuk pada FA3. Kita akan coba membuat VLAN-nya dengan mengetikkan VLAN 10 dengan nama misal programming global configuration. Namun di sini harus mengatakan awalnya pakai do ya teman-teman. Nah, kalau di mode privilege tidak perlu memakai do, langsung saja kita mengetikkan komennya. Pakai do ini hanya bisa di global configuration. Kita coba do show VLAN brief. Nah, komen tersebut untuk melihat VLAN berapa saja yang ada. Tadi kita sudah membuat VLAN 10 dengan nama programming. Nah, semua ini masuk ke dalam VLAN 1 ya teman-teman. Jadi misal PC 1 akan mengirimkan paket ke PC 2, maka broadcast-nya akan dikirimkan ke semuanya. Karena semua ini sudah masuk pada VLAN 1. Kali ini akan dikonfigurasi VLAN 10 dan VLAN 20. Di sini kita bisa enter. Nah, bisa dilihat kita sudah membuat VLAN 10 ya teman-teman. VLAN 10 programming. Bisa dilihat ini ada VLAN 1
Jadi di sini ada VLAN 1 defaultnya masuk semua ya teman-teman, portnya ke sini. Namun VLAN 10 yang programming ini belum ada portnya atau interface-nya sama sekali. Di sini kita akan coba memasukkan port berapa saja yang masuk pada VLAN 10. Bisa dilihat bahwa interface FA01, FA02, FA03 itu masuk pada VLAN 10. Kita coba konfigurasi. Kita masuk terlebih dahulu pada interface-nya, interface FA01. Ada kesalahannya teman-teman, yaitu interface FA01. Kemudian kita ketikkan switch port mode akses, kemudian switch port akses VLAN 10. Untuk switch port akses VLAN 10 itu adalah untuk FA01 ini akan dimasukkan pada VLAN 10 programming. Kita coba lihat apakah interface FA01 itu sudah masuk pada VLAN 10. Kita coba lihat to solve VLAN brief. Bisa dilihat bahwa FA01 sekarang sudah masuk pada VLAN 10 yaitu programming. Kita coba masuk pada interface kedua dan ketiganya. Kita masuk pada interface 2, interface FA02. Kita enter. Kemudian switch port mode akses. Kemudian switch port akses VLAN 10. Untuk FA02 sudah dipindahkan ke VLAN 10 ya teman-teman. Kita coba masukkan interface 3 yaitu PC3. Kita exit terlebih dahulu. Kita masuk pada interface 3, interface FA03. Kemudian switch port mode akses. Kemudian switch port akses VLAN 10. Enter. Nah, untuk FA03 sudah dipindahkan ke VLAN 10. Kita coba lihat to solve VLAN brief, dan bisa dilihat bahwa FA01, FA02, dan FA03 sudah masuk pada VLAN 10 yaitu programming. Kita coba konfigurasi untuk VLAN 20. Kita buat terlebih dahulu VLAN-nya yaitu VLAN 20. Kemudian namanya misal marketing. Exit. Kita masukkan port berapa saja yang masuk ke VLAN 20. Bisa dilihat di sini FA04, FA05, dan FA06 ya teman-teman. Bagaimana jika interface-nya banyak dan berurutan? Dimasukkan langsung pada VLAN 20 itu bisa. Langsung saja interface length FA04 sampai 6. Kemudian kita ketikkan switch port mode akses, kemudian switch port akses VLAN 20. Kita enter. Nah, artinya interface 456 itu akan masuk dalam VLAN 20. Kita exit. Di sini kita coba lihat to solve VLAN brief. Nah, bisa dilihat bahwa FA04, FA05, dan FA06 sudah masuk ke dalam VLAN 20 yaitu marketing. Oke, semua ini sudah terhubung pada VLAN-nya masing-masing ya teman-teman. Kita coba lihat show MAC address table untuk melihat ARP berapa saja yang sudah mencoba berkomunikasi di switch. Nah, ternyata belum ada ARP-nya ya teman-teman. Di sini kita masuk pada tab simulation. Kita coba kirim paket saja. Misal dari PC3 ke PC2. Nah, di sini mengirimkan paket ICMP ya teman-teman, artinya sudah berkomunikasi. Kita coba hapus terlebih dahulu ARP table-nya. Ke command prompt, kita coba admin A. Oke, ternyata ada, ini kita hapus saja admin D, kemudian admin A. Oke, di sini sudah terhapus ya teman-teman. Kita coba pada PC2. Kita coba admin A. Oke, ini juga ada. Kita coba admin D.
kemudian admin A. Oke, di sini sudah terhapus. Kita coba juga pada PC 3, admin A. Oke, di sini ada ya teman-teman. Kita coba hapus admin D, kemudian admin A. Oke, di sini sudah terhapus. Kita coba di switch-nya. So, make address table. Nah, ternyata ada ya teman-teman. Kita coba hapus di mode privilege. Kita coba clear make address table. Kemudian kita coba show make address table. Oke, di sini sudah terhapus ya teman-teman. Di sini delete. Kita coba lagi. Misal PC 1 akan mengirimkan paket ke PC 2. Bisa dilihat, ini mengirimkan paket ARP ya teman-teman. Kita coba PC 1 ke switch. Nah, dari switch akan coba mengirimkan ke PC 2 dan PC 3, tapi tidak akan mengirim pada PC 4, 5, 6. Nah, itu fungsinya VLAN, yaitu membaca broadcast domain ya teman-teman. Dan bisa dilihat, paket ARP tersebut tidak akan dikirimkan pada VLAN 20, hanya akan dikirimkan pada VLAN 10. Nah, paket 3 ini tidak diterima karena bertujuan mengirimkannya pada paket PC 2. Dari PC 2 akan membalas ke switch, dan dari switch akan membalas ke PC 1. Setelah berkenalan dan berkomunikasi, PC 1 akan mengirimkan paket ICMP atau ping ke switch. Dan switch akan diarahkan ke PC 2. Lalu PC 2 di sini akan coba membalas kembali karena sudah diterima paketnya dan selesai ya teman-teman. Bisa dilihat di sini successful. Oke teman-teman, langsung saja kita menuju materi yang ketiga, yaitu membuat topologi ruangan 2. Nah, kita akan coba membuat 2 ruangan. Misal di sini ada ruangan utama atau ruangan 1. Lalu di sini kita akan membuat lagi untuk ruangan kedua. Kita coba masukkan switch-nya ya teman-teman. Kita coba masukkan switch-nya di sini. Kemudian masukkan PC. Untuk memunculkan banyak PC, bisa kita klik CTRL, kemudian klik PC-nya. Kita tambahkan 6 PC ya teman-teman. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kita masuk pada kabel. Kita juga bisa coba lakukan kembali, tekan CTRL kemudian kabelnya. Kita masukkan kabelnya dari sini ke sini, sini ke sini, sini ke sini, sini ke sini, ke sini, ini, sini ke sini, dan sini ke sini. Kemudian terakhir dari switch ini akan menyambung pada switch yang ini. Kita akan coba buat segmennya lagi. Misal untuk sebelah kiri ini akan menggunakan VLAN 10 dan sebelah kanan akan menggunakan VLAN 20. Kita bisa kasih NAT di sini untuk VLAN 10 dan di sini untuk VLAN 20. Nah, untuk IP address pada VLAN 10 ini kita akan coba samakan saja ya teman-teman. Networknya yaitu 192.168.10.0/24, kemudian satunya 192.168.20.0/24. Kita akan coba konfigurasi IP-nya di sini. Kita masukkan IP-nya 192.168.10.4. Subnet max-nya default. Kemudian yang ini 192.168.10.5. Subnet max-nya default. Kemudian yang ini 192.168.10.6, subnet max-nya default. Kemudian yang VLAN 20
92.168.20.4 subnet max-nya default. Kemudian yang ini 192.168.20.5 subnet max-nya default. Kemudian satunya 192.168.20.6 subnet max-nya default. Oke teman-teman, langsung saja kita menuju materi yang keempat, yaitu belajar terang. Nah, fungsi terang adalah menghubungkan antara switch 1 dan switch 2 ya teman-teman, ataupun sebaliknya. Artinya untuk VLAN berapa saja yang diizinkan untuk lewat sini. Atau kita juga bisa sebut antara interface yang terhubung pada switch dan juga terhubung pada switch. Kita coba konfigurasi VLAN terlebih dahulu. Kita masuk ke switch 2, kemudian CLI, masuk pada mode privilege, lalu masuk pada global configuration. Karena kita akan konfigurasi, di sini kita akan membuat VLAN-nya VLAN 10 dengan nama programming. Kita buat lagi VLAN 20 dengan nama marketing. Kita coba cek to solve VLAN brief. Oke, bisa dilihat. Sini kita sudah membuat VLAN 10 dan VLAN 20. Kita coba masukkan interface berapa saja yang masuk pada VLAN-nya. Di sini VLAN 10 itu FA01, FA02 dan FA03 ya teman-teman, sama seperti yang pada ruangan utama. Di sini kita ketikkan interface range FA01 sampai 3. Lalu di sini kita masukkan switch port, mode akses, kemudian switch port, akses, VLAN 10. Intinya interface 1, 2, 3 masuk pada VLAN 10. Bisa kita lihat lagi yang VLAN 20 ya teman-teman. Ini angkanya FA04, FA05, dan FA06. Di sini kita coba to solve VLAN brief. Bisa dilihat bahwa FA01, FA02, dan FA03 sudah masuk dalam VLAN 10. Kita masuk lagi ke interface range FA04 sampai 6. Lalu di sini kita masukkan switch port mode akses, kemudian switch port akses VLAN 20. Intinya interface 4, 5, 6 ini akan masuk pada VLAN 20. Kita exit. Di sini kita coba to solve VLAN brief. Oke teman-teman, bisa dilihat bahwa FA04, FA05, dan FA06 sudah masuk ke dalam VLAN 20, yaitu divisi marketing. Setelah ini dimasukkan, kita bisa lihat di sini interface berapa yang terhubung pada switch 1. Di switch 1 itu interface yang terhubung pada switchnya adalah FA07 ya teman-teman. Kita coba konfigurasi terangnya agar VLAN-VLAN tersebut bisa saling berkomunikasi antara ruangan 1 dengan ruangan 2. Kita coba masuk ke mode privilege, kemudian ke mode configuration. Nah, di sini kita masuk pada interface FA07. Lalu switch port, mode terang. Di sini diberi peringatan bahwa FA07 sudah masuk pada mode terang ya teman-teman. Cara melihat mode terangnya yaitu kita masuk ke to solve interface terang. Bisa dilihat bahwa FA07 itu statusnya terang ya teman-teman. Artinya FA07 ini sudah masuk pada mode terang. Kita akan coba konfigurasi yang sama pada switch ruangan kedua. Interface FA07, switch port, mode terang. Kemudian kita bisa lihat to solve
interface terang. Nah, bisa dilihat bahwa FA07 itu statusnya terang, artinya FA07 ini sudah masuk pada mode terang. Kita coba komunikasi antar VLAN, misal di sini PC1 mencoba ingin mengirimkan ke PC7. Nah, bisa dilihat bahwa sekarang adalah successful. Oke teman-teman, langsung saja kita menuju materi yang kelima, yaitu mencoba ping antar VLAN. Kita masuk pada tab simulation. Kita coba kirimkan dari paket PC1 ke PC7. Sini mengirimkan paket ICMP, artinya sudah kenalan ya teman-teman. Kita coba kirim dari PC2 ke PC9. Nah, di sini akan mengirimkan paket di PC2 ini nanti akan mengirimkan ke switch. Setelah dikirimkan pada switch, itu akan membroadcast. Nah, pada PC1, PC3, dan ke switch. Di sini yang ruangan pertama tidak ada yang IP-nya 10.6 pada PC9 ini. Karena ini bukan yang dituju, berarti X dan juga X ya teman-teman. Nah, lalu di sini diterima pada switch yang di ruangan kedua. Nah, sesi ruangan kedua di sini akan membroadcast lagi pada VLAN 10. Di situ yang akan menerima paketnya tersebut adalah PC9 karena paket tersebut bertujuan pada PC9. PC9 di sini akan membalas dan mengirimkan pada switch. Lalu switch ruangan kedua akan dikirimkan pada switch ruangan ke-1. Lalu dari switch 1 akan dikirimkan pada PC2 ya teman-teman. Nah, setelah kenalan, paket ICMP atau ping tersebut akan mencoba dikirimkan. Dan switch ke switch lagi, dan switch baru ke PC9. Lalu PC9 akan membalas karena paket sudah diterima. Lalu dari switch ke switch, kemudian dari switch ke PC2, dan bisa dilihat di sini successful ya teman-teman. Kita coba dari PC4, akan coba mengirimkan paket ping ke PC10. Nah, bisa dilihat di sini successful ya teman-teman. Oke teman-teman, langsung saja kita menuju materi yang keenam, yaitu belajar allowed terang. Nah, kita bisa buka switch yang ini ya teman-teman. Kita coba show interface terang. Bisa kalian lihat di sini bahwa allowed on terang ini artinya adalah VLAN berapa saja yang diizinkan melewati FA07 ini ya teman-teman. Karena default artinya semua VLAN ini bisa dilewati. Dari sampai VLAN 1005 bisa dilewati. VLAN allowed and active in management domain ini artinya adalah VLAN berapa saja yang sudah mencoba melewati FA07 ini ya teman-teman. Kita coba ubah, yang boleh diizinkan itu adalah VLAN 10 dan 20. Kita coba masuk pada menu konfigurasi. Kita masuk pada interface FA07. Kita coba ketikkan komennya, yaitu switch port terang allowed VLAN. Berapa saja yang diizinkan masuk ke sini, yaitu misal 10 dan 20. Kemudian exit. Lalu kita coba do show interface terang. Oke teman-teman, bisa dilihat bahwa yang diperbolehkan itu adalah 10 dan 20. Kita coba misalkan di sini ingin mengirimkan paket dari PC1 ke PC7. Bisa dilihat successful ya teman-teman. Allow terang itu VLAN berapa saja yang diizinkan melewati terang tersebut atau interface yang diterang. Oke teman-teman, langsung saja kita menuju materi yang ketujuh, yaitu membuat topologi ruangan 3. Kita coba membuat lagi untuk ruangan ketiga ya teman-teman. Kita coba buat kotaknya terlebih dahulu. Di sini untuk ruangan ketiga. Nah, di kiri ini itu untuk VLAN 10. Dan di sini untuk VLAN 20.
Kita coba masukkan switch-nya ya teman-teman. Di sini kita masukkan PC-nya. Kontrol PC. Di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian kita hubungkan dengan kabel. Dari sini ke sini. Kemudian di sini dari switch ruangan kedua ke switch ruangan ketiga. Nah, kemudian di sini yang di bagian kiri networknya adalah 192.168.10.0/24 sama seperti yang tadi ya teman-teman. Kemudian yang bagian kanan adalah 192.168.20.0/24. Kita coba konfigurasi IP-nya. Di sini IP-nya adalah 192.168.7.10.7, kemudian default subnet max-nya, kemudian di sini 192.168.10.8, kemudian di sini default, ini default, kemudian pada VLAN 20 192.168.20.7, ini default, kemudian di sini 192.168.20.8, ini default. Kemudian di sini 192.168.20.9, ini default. Kita coba konfigurasi pada switch-nya ya teman-teman. Yang di sini kita masuk pada mode privilege dan global configuration. Kita buat terlebih dahulu VLAN-nya, VLAN 10 dengan nama programming. Kita masuk pada interface, range, FA01 sampai 3. Lalu switch port, mode akses, kemudian switch port, akses, VLAN 10. Kita buat terlebih dahulu VLAN 20-nya, VLAN 20. Kemudian namanya adalah marketing. Kita masuk pada interface, range, FA04 sampai 6. Kemudian switch port, mode akses, kemudian switch port, akses, VLAN 20. Kita coba do show VLAN brief. Bisa dilihat bahwa sudah masuk ya teman-teman. Kita coba konfigurasi terangnya pada switch ruangan kedua. Kemudian masuk pada mode global configuration. Lalu masuk pada interface FA08. Kemudian switch port, mode terang. Kita coba do show interface terang. Oke, bisa dilihat bahwa FA08 ini sekarang sudah terangking ya teman-teman. Pada switch ruangan 3 kita coba interface FA07, lalu switch port, mode terang. Setelah itu kita coba do show interface terang.
Oke, bisa dilihat bahwa FA07 sekarang sudah trunking ya teman-teman. Kita coba komunikasi dari PC7 ke PC13. Bisa dilihat bahwa successful. Kemudian kita coba lagi dari PC8 ke PC14. Oke, successful. Kemudian misal dari PC10 ke PC16. Oke, successful ya teman-teman. Kita coba lagi misal dari PC11 ke PC17. Successful. Kemudian dari PC12 ke PC18. Oke, successful ya teman-teman. Kita coba dari PC16 ke PC4 ya teman-teman. Oke, successful. Semuanya sudah bisa saling berkomunikasi ya teman-teman. Oke teman-teman, langsung saja kita menuju materi yang ke-8, yaitu trunking pada MLS. MLS ini kepanjangannya adalah multi-layer switch. Nah, switch ini adalah layer 3 ya teman-teman. Kita masukkan switch multi-layernya. Kita coba ke network device, kemudian switch. Kita pilih yang switch multi-layer yang ini ya teman-teman. Kita coba klik di sini. Kita akan hubungkan switch ini ke switch ruangan 3 menggunakan kabel ya teman-teman. Kita coba hubungkan. Kita konfigurasi terlebih dahulu terangnya pada switch ruangan 3. Kita masuk pada switch ruangan 3. Kita masuk pada interface FA08 ya teman-teman. Di sini kita akan mode trunking. Kita coba switch port, mode terang. Kita coba lihat to show interface terang. Oke, bisa terlihat bahwa FA08 ini statusnya sudah trunking ya teman-teman. Langsung saja kita coba trunking pada switch multi-layernya. Kita klik no. Kita ke mode privilege. Kemudian mode global configuration. Masuk pada interface-nya yaitu interface FA01. Lalu kita switch port, mode terang. Di sini kita mendapatkan komen reject ya teman-teman, yang artinya bahwa interface FA01 itu tidak bisa melakukan terang karena encapsulation-nya itu adalah auto. Nah, mode terang itu sebenarnya ada dua ya teman-teman. Untuk terang yang pertama adalah ISL. ISL ini yang punya adalah Cisco. Artinya apabila switch yang punya Cisco bertemu dengan switch yang sama punya Cisco itu bisa melakukan ISL. Ada satu lagi yaitu 802.1Q yang ini open standard ya teman-teman. Artinya misalkan switch Cisco bertemu dengan switch misal Bridge itu bisa dilakukan pada encapsulation.1Q. Untuk switch multi-layer tersebut itu support ISL dan .1Q ya teman-teman. Tapi untuk switch check ini tidak support yang namanya ISL, tapi hanya untuk .1Q. Nah, makanya jika kita coba di sini konfigurasi terang input interface-nya, maka langsung terhubung ke .1Q ya teman-teman. Tapi untuk switch multi-layer di sini itu dia bingung mau pakai ISL atau .1Q. Setelah itu, sebelum masuk pada komen switch port mode terang, itu kita coba terlebih dahulu mengkonfigurasi encapsulation-nya dengan cara mengetikkan komen switch port terang encapsulation .1Q. Kita coba enter. Setelah itu masukkan switch port mode terang. Kita coba lihat to show interface terang. Oke, bisa dilihat bahwa sekarang FA01 encapsulation-nya .1Q dan statusnya sudah trunking ya teman-teman. Oke teman-teman, langsung saja kita menuju materi yang ke-9 yaitu teori dynamic trunking protocol.
Nah, Dynamic Terang Protokol atau disingkat menjadi DTP untuk akses artinya adalah menuju pada end device. Untuk terang itu menuju pada switch. Pada mode DTP ada Dynamic Auto dan Dynamic Desirable. Bisa dilihat bahwa ini adalah tabel DTP. Di sini bisa dilihat bahwa misal Dynamic Auto bertemu dengan Dynamic Auto akan menjadi model akses ya teman-teman. Kalau misal di sini ada Dynamic Auto bertemu dengan Dynamic Desirable artinya menjadi terang. Selanjutnya misal Dynamic Auto bertemu dengan terang maka akan menjadi terang, dan terakhir misal Dynamic Auto bertemu dengan akses maka akan menjadi akses. Contohnya, misal di sini kita mempunyai dua switch lalu terhubung dengan kabel ya teman-teman. Misal di switch satu ini kita konfigurasi menjadi Dynamic Desirable, lalu di switch 2-nya kita coba konfigurasi Dynamic Auto. Maka di sini akan menjadi akses ya teman-teman. Contoh lain, misal untuk switch 1 ini kita akan konfigurasi menjadi terang. Lalu di switch kedua kita akan konfigurasi menjadi akses. Maka kabel ini akan menjadi not recommended ya teman-teman, artinya tidak disarankan. Jadi kesimpulannya bahwa Dynamic Auto itu sifatnya adalah menunggu, lalu untuk Dynamic Desirable adalah mengajak, lalu untuk terang itu sifatnya adalah memaksa, dan mode akses adalah memaksa. Dan Dynamic Auto artinya menunggu. Kemudian misal bertemu dengan Dynamic Desirable, mengajak menjadi terang, maka akan menjadi terang juga. Misal kalian di switch satunya melakukan konfigurasi Dynamic Auto, yaitu menunggu, lalu dikonfigurasi menjadi terang, akan menjadi terang, artinya bahwa switch 2 memaksa switch 1 untuk menjadi terang ya teman-teman. Oke teman-teman, langsung saja kita menuju materi yang ke-10, yaitu praktik Dynamic Trunking Protocol. Oke teman-teman, misal di sini kita buat lagi, kita masukkan dua switch. Sini ada dua switch. Kita hubungkan dengan kabel ya teman-teman. Ini ke sini. Ini warnanya orange ya teman-teman. Kita bisa tekan fast forward ya teman-teman untuk mempercepatnya. Nah, ini akan menjadi hijau yang artinya menyala. Kita akan coba mengkonfigurasikannya. Dalam hal ini, dalam switch 3 ini, FA01 itu terhubung dengan switch 4 dengan FA01. Langsung saja kita coba konfigurasinya. Namun sebelum itu, kita akan coba lihat terlebih dahulu mode yang dipakai default pada switch-nya. Kita masuk pada mode privilege. Untuk melihat mode apa yang dipakai switch 3 ini, kita akan coba ketikkan command show interface FA01 switch port. Di sini ada yang namanya administrative mode ya teman-teman, dan operational mode. Administrative mode ini adalah mode yang kita konfigurasikan. Untuk operational mode itu adalah hasilnya atau mode yang dijalankannya. By default pada switch tersebut adalah mode Dynamic Auto dan hasilnya static access ya teman-teman. Artinya bahwa di sini Dynamic bertemu Dynamic menjadi static access atau akses. Kita coba di switch 4, kita coba lihat mode yang dipakainya show interface FA01 switch port. Bisa dilihat administratif modenya adalah Dynamic Auto dan hasilnya menjadi static access. Menunggu bertemu menunggu artinya sama-sama menunggu jadi akses. Di sini kita akan mencoba konfigurasi pada switch 4 yaitu Dynamic Desirable. Langsung saja masuk ke mode Global Configuration. Masuk pada interface-nya, interface FA01, lalu switch port, mode Dynamic Desirable. Kemudian kita exit. Lalu kita coba lihat to show interface FA01 switch port.
Oke, bisa dilihat bahwa di switch 4 di sini kita konfigurasi menjadi dynamic desirable ya teman-teman, artinya mengajak menjadi terang. Dan bisa dilihat sekarang hasilnya menjadi terang atau mode yang dijalankan adalah terang di switch 4. Kita coba di switch 3-nya. So, interface FA01 switch port. Nah, di sini dynamic auto artinya menunggu, dan hasilnya juga akan menjadi terang ya teman-teman, artinya menunggu bertemu yang mengajak, artinya hasilnya akan menjadi yang diajaknya, yaitu terang. Kita coba konfigurasi lagi di switch 3, kita akan mencoba konfigurasi yang menjadi mode terang. Kita masuk pada mode global configuration, masuk ke interface FA01, lalu switch port, mode terang. Lalu kita coba lihat to show interface FA01 switch port. Dan di sini bisa dilihat bahwa switch 3 artinya memaksa untuk menjadi terang. Lalu switch 4 mengajak menjadi terang ya teman-teman. Menjadi terang artinya akan menjadi terang juga. Oke teman-teman, langsung saja kita menuju materi yang ke-11, yaitu apa itu untext dan text. Nah, kita masuk terlebih dahulu pada menu tab simulation ya teman-teman. Di sini kita akan coba mengirimkan paket, misal dari ruangan 2 akan mengirimkan paket ke ruangan 3 ya teman-teman. Sini. Nah, di sini akan mengirimkan paket ARP. Lalu PC11 akan mengirimkan ke switch, dan switch akan membroadcast, lalu dikirimkan. Bisa dilihat bahwa paket yang dikirimkan dari switch menuju switch lagi itu artinya adalah text. Bisa dilihat dari sini, paket tersebut ada yang namanya .1Q ya teman-teman. .1Q tersebut artinya adalah text, yaitu ditandai. Nah, paket yang ditandai .1Q tersebut itu namanya text. Jadi intinya bahwa teks itu yang di paketnya ARP-nya ada .1Q, dan untuk untext itu di paket ARP-nya tidak ada .1Q ya teman-teman. Oke teman-teman, langsung saja kita menuju materi yang ke-12, yaitu apa itu native VLAN. Kita buka switch pertama terlebih dahulu ya teman-teman. Pada switch ini kita akan coba lihat interface-nya. So, interface terang. Nah, pada switch 0 ini ada FA07 yang terang ya teman-teman, artinya yang dihubungkan pada switch di ruangan 2. Pada komensol interface terang ini ada pemberitahuan di sini namanya native VLAN ya teman-teman. Dan by default native VLAN itu masuk pada VLAN 1. Bisa cek juga pada switch 1 di ruangan kedua. Kita masuk pada privilege, lalu show interface terang. Dan untuk di switch kedua ini ada dua interface yang diterangkan, yaitu FA07 dan FA08. FA07 itu yang mengarah dihubungkan pada switch yang di ruangan pertama atau switch 0, dan FA08 itu dihubungkan pada switch di ruangan ketiga. Bisa dilihat bahwa di sini native VLAN-nya 1, artinya default native VLAN-nya adalah 1. Nah, native VLAN ini adalah paket yang tidak perlu di text. Misal pada PC1 VLAN 10 akan mengirimkan paket pada PC7 dan di VLAN 10. Pada saat mengirimkan paket dari switch menuju ke switch lagi, itu ada yang namanya text, yaitu ada yang namanya .1Q. Untuk native VLAN tersebut, misal di sini VLAN 1 ingin mengirimkan paket pada VLAN 1 juga, karena native VLAN-nya 1, jadi tidak perlu text ya teman-teman. Oke teman-teman, langsung saja kita menuju materi yang terakhir, yaitu konfigurasi native VLAN. Kita mencoba mengganti native VLAN-nya. Misal kita akan mengganti native VLAN-nya menjadi VLAN 10 atau VLAN 20. Nah, kita coba masuk di switch 1 ya teman-teman, di ruangan kedua. Kita coba masuk ke konfigurasi. Kita masuk ke interface yang terhubung pada ruangan ketiga, yaitu FA08, interface FA08. Lalu switch port terang, native VLAN. VLAN berapa yang mau dinatifkan? Kali ini kita akan mencoba VLAN 20 ya teman-teman. Kita
Kita coba cek do show interface terang. Oke, bisa dilihat bahwa di sini FA08 itu native VLAN-nya menjadi 20. Kita coba konfigurasi pada switch ketiga. Masuk pada mode privilege, kemudian global configuration. Di sini masukkan interface berapa yang terhubung pada switch ruangan kedua, yaitu interface FA07. Lalu switch port terang native VLAN berapa yang mau dinatifkan? Kali ini kita akan mencoba VLAN 20 ya teman-teman. Kita coba cek do show interface terang. Oke teman-teman, bisa dilihat bahwa di sini FA07 itu native VLAN-nya adalah 20. Sudah berganti ya teman-teman menjadi 20. Kita coba mengirimkan paket, kita masuk pada tab simulation. Kita coba misal dari PC 12 menuju PC 16. Nah, dari PC 12 ini akan dikirimkan ke switch ya teman-teman. Lalu dari switch akan dikirimkan ke switch lagi. Dan dari switch 1 ke switch 2 kita coba cek. Dan bisa dilihat bahwa sekarang tidak ada teks ya teman-teman. Tidak ada teksnya. Itu fungsinya native VLAN. Artinya native VLAN itu tidak perlu memakai teks. Kita akan coba mengganti native VLAN ke default lagi. Kita masuk ke switch 2. Kita coba masuk pada interface berapa yang terhubung pada switch di ruangan kedua, yaitu interface FA07. Di sini kita ganti switch port terang native VLAN 1. Itu untuk switch di ruangan ketiga ya teman-teman. Kita coba cek to show interface terang. Bisa dilihat bahwa sekarang sudah kembali pada defaultnya ya teman-teman. Kita coba pada switch 1 pada ruangan kedua. Kita coba masuk interface berapa yang terhubung pada switch di ruangan ketiga, yaitu interface FA08. Di sini kita ganti switch port terang native VLAN 1. Itu untuk switch di ruangan ketiga. Kita coba cek to show interface terang. Oke, bisa dilihat bahwa sekarang sudah kembali pada defaultnya ya teman-teman. Oke teman-teman, mungkin itu saja dari saya. Maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih yang sudah menonton. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.